Saya bukan orang yang romantis. Saya tidak datang dari golongan kaum-kaum yang puitis. Tapi semenjak mata saya ini ketemu sama kamu, saya jadi sering lemparin banyak kalimat lucu dengan harap supaya bisa bertamu, ngetok-ngetok hati kamu dengan realistis. Yang penting bisa dapetin senyum kamu dengan gratis. Saat kamu buka pintu, kamu cuma ngelihat saya sebagai orang yang punya talenta, bukan sebagai pria yang sedang jatuh cinta. Di hadapan kamu, perasaan saya tak lebih hanyalah sirkus, tak lebih hanyalah komedi yang kandas mencapai titik fokus. Kadang hidup selalu lucuan itu ya, karena lagi-lagi saya patah sebagai badut yang gagal menyampaikan rasa yang tersudut. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. Kenapa gak diangkat? Apa aku seberisik itu? Kamu pengen akunya pamit? Terus, kenapa ceritanya harus jadi rumit? Kamu pengen akunya tinggal? Terus, kenapa ceritanya harus dipenggal? Kenapa sih di hubungan kita harus aku yang jadi piatu? Aku cuma butuh kabar. Apa kamu lagi tidur? Atau jangan-jangan kamu yang lagi jalan mundur? Calling you late at night, talking about nothing, but we're always laughing. The storm's conversation to raise my affection. Those were the good times. Ingin sekali rasanya aku bisa sekali saja melihat apa yang ada di dalam kepalamu. Hingga pada akhirnya aku bisa mengetahui jawaban perihal siapa yang sekarang ada di hatimu. Sosok siapa yang sebelum tidur selalu hadir dalam bayanganmu. Siapa saja yang menjadi latar belakang tulisanmu. Dan siapa orang yang beruntung yang selalu kau bayangkan menjadi sosok yang pertama kali ada ketika kau bangun dan membuka mata. Aku ingin tahu sekali. Biar aku mengerti, biar aku yakin, apakah aku harus bertahan atau menyerah di titik ini. Hanya aku yang merindu. Hanya aku yang menyukaimu. Terkadang aneh, perasaan ini mengapa jatuh pada orang yang jauh? Mengapa bukan yang terdekat saja? Kurasa Gemintang pun sudah heran, bahkan bosan mendengar ceritaku yang panjang lebar tentangmu. Walaupun ku tahu tak ada jawaban, tapi itu yang kusuka. Tak akan ada yang berani memotong ceritaku tentangmu di sunyinya malam. Jarak itu menakutkan, karena aku tak akan tahu kau sedang apa, di mana, dan bersama siapa. Tapi jika dipikir-pikir, aku ini siapa untuk tahu semua itu? Diprioritaskan saja tidak, apalagi dirindukan. Memang, hanya aku. Untuk beberapa oknum user Twitter atau tokoh-tokoh brilian, re-uploader konten hunter yang udah ngerasa paling pintar dan menduduki jabatan sebagai roster. When you agree and apply something like pasang quote dikit dibilang senjatai anjing, review kamar dikit dibilang so estetik, opini campur bahasa Inggris dikit dibilangnya kaum open-minded lah, libertat lah. Udah gitu nge-tiktok dikit kena culik ke Twitter dibilang cringe. Apa-apa sekarang dibilangnya cringe. Sadar nggak? Tempat main lu sekarang yang biasa lu panggil Twitter itu hampir semua isi meme-nya hasil limbah produksiannya Facebook. Kalau lu goblok, nggak tahu cara argumen yang sehat, bruh, shut the fuck up. Kenapa jadi vandalisme? Tiap orang punya frekuensinya masing-masing. Lu nggak bisa maksain standar tes lu sama orang lain. Jadi kenapa harus ada class point of view? Lu edgy. Ampun Bang Jago. Aku terbang menghampiri awan, bertanya pada Tuhan tentang mengapa kita diciptakan berbeda, mengapa tak sempurna. Tuhan menjawab dari balik awan,
Aku yang berkuasa atas semuanya. Jadi, untuk apa kamu masih menanyakan hal yang sama? Mengapa kau tak gembira saja tinggal di bumi? Toh, aku sudah mengukurnya. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Hanya aku yang berkuasa atas semuanya. Maka, damailah di bumiku. Menarilah sepuas hatimu. Awan ini akan selalu baik padamu. Hari ini aku akan mengumumkan kesadaran-kesadaranku yang membunuh. Menjadi aku adalah melintasi realitas dan menginginkan kota, tapi memeluk desa sebagai masa kanak-kanak yang menolak tumbuh. Aku akan ditertawakan karena bercerita tentang seekor anak kucing, sementara mereka akan bercerita tentang banyaknya samudera yang telah ditaklukkan. Apakah di luar sana ada yang berpikiran serupa? Aku percaya, menjadi berbeda bukanlah dosa. Aku percaya meregang nyawa adalah hal romantis yang ditolak oleh kebanyakan orang-orang. Aku selalu membayangkan kematian itu menyerupai pulang, dan aku adalah anak kecil yang berlari girang ke pelukan Tuhan. Bila teman-temanku mengatakan bahwa aku memiliki kelainan, lantas perihal sombong yang mereka gadang-gadangkan itu jenis penyakit apa? Terima kasih. Terima kasih atas hadirmu di bumi ini. Kamu yang apa adanya, seketika membuat hidupku lebih sempurna. Tawaku selalu ada saat bersamamu. Entahlah, kamu selalu berhasil memenangkan hatiku, membuatku bahagia dalam setiap waktuku. Kamu gak perlu takut. Gak ada satupun hal yang aku benci dari kamu. Yang ada segala hal yang menyangkut tentang kamu, itu adalah favoritku. Ya, aku berterima kasih kepada Tuhan karena telah mempertemukanku dengan seseorang yang begitu mencintaiku. Aku bersyukur di setiap hari-hariku yang dipenuhi kebahagiaan selalu. Terima kasih untuk kamu, dari aku yang menyayangimu. Menyempurnakan ku berdoa untuk. Aku berangkat ya. Kamu sehat-sehat di sini. Aku mau peluk, boleh nggak? Boleh dong. Sini. Udah. Jangan sedih ya. Ya, kan pisahnya cuma sementara. Aku takut aja nanti kamu. Aku apa? Kan udah aku peluk. Ya, udah. Bener ya? Nanti kabarin kalau udah sampai. Iya, aku pasti kabarin. Ya udah, lepasin dulu dong pelukannya. Gak jadi berangkat nih aku. Iya. Goodbye. Halo sayang. Gak boleh ngomong goodbye ya. I love you. Aku berangkat. Loneliness isn't feeling like you don't know anybody. It's feeling like nobody could ever really know you. When you're lonely, you crave for more connecting, not more connection. John Gorman. Kesepian itu bukan tentang kamu yang gak kenal siapapun, karena kamu bisa kenal banyak orang, dan kamu masih juga merasa kesepian. Yang salah bukan banyak pertemanannya, tapi kedekatannya. Untuk menghapus kesepianmu, kamu perlu orang yang bisa kamu ajak bicara dan mengenalmu. Mengenalmu? Iya, mengenalmu. Nggak semua teman-temanmu itu mengenalmu. Mungkin tidak ada satupun dari mereka yang benar mengenalmu, yang tahu dengan pasti siapa dirimu, yang tahu kesedihanmu, yang paham penderitaanmu, yang bisa mengerti tentang kesakitan. Aku manusia bumi, melihat langit dengan rasaku. Malam itu aku melihat gelap.
Semua bintang di jagat raya terasa saling berlomba mendekati. Bahkan nebula yang baru saja terbentuk terasa seperti membuyar ke seluruh langit angkasa dan jatuh menghujani bumi untuk segera menghampiri. Gelap yang selalu kutunggu. Karena di gelap itu, aku menemukan keyakinan pada hari esok. Banyak cahaya yang ia taburkan pada langit menuju bumi. Namun kitanya saja yang tak paham. Di sini, di tempat ini, kau tersenyum penuh arti, menyayat hati. Dengan segenggam bunga berlumur cinta, tangisku pecah tak kuasa. Bisa kurasakan bisik rindumu di bunga itu. Wangi mawar yang kucium tiap subuh, menandakan kecup hangatmu di pelipisku. Sayang, sekali lagi aku lebam disiksa kehilangan. Masih lekat dalam ingatan saat malam berselimut angin kencang, seiring hantaman roda dua yang mengantarkanmu menuju surga. Mawar terakhir darimu selalu kujaga, abadi dalam naungan cinta kita. Teruntuk pemuda-pemudi Indonesia yang tengah berjuang meruntuhkan kezaliman, terima kasih telah bergerak melawan penindasan. Meski berlinang darah dan air mata, meski keadilan masih jauh dari pandangan, meski nyawa jadi taruhan, kalian tetap maju untuk merdeka. Teruntuk putra-putri bangsa yang tangguh dan berwibawa, yang tak gentar dengan ancaman para penguasa. Kobaran semangatmu kian membara. Tak peduli dengan nyinyiran mereka, kalian adalah nafas kami. Teruntuk buruh dan masyarakat yang menolak diperbudak, mari berjuang bersama-sama mempertahankan hak-hak kita menuju kesejahteraan Indonesia atas nama jiwa-jiwa tertindas. Kepada kawan-kawan di jalan keheningan. Kita tak boleh terus begini, kawan-kawan. Bertapa di pembuangan, simpan dendam pembungkaman. Orang-orang hianat segala kalangan berkomplot dengan orang-orang asing di seberang lautan. Mereka kuasai segala ruang kenegaraan. Mereka lelang tanah, air, angkasa, dan segala sumber kekayaan. Dari Merauke di Papua sampai ke Sabang, negeri Aceh Darussalam. Mereka perlakukan rakyat lebih rendah dari binatang. Tak pantas kita begini terus, kawan-kawan. Berdoa di tepi-tepi kesedihan, bersajak tentang segala pengharapan. Jika esok aku mati, kenanglah aku lewat tulisan-tulisan ini. Memang tak seberapa indah, namun semoga dengan membacanya bisa menjadi penawar rindumu dari waktu ke waktu. Jika esok aku tiada, kenanglah aku lewat suara-suara itu. Suara yang tak seberapa merdu, namun semoga dengan mendengar lantunan musikalisasiku, kau akan merasa bahwa aku tetap hidup sampai kapanpun. Cinta, pipiku tak pernah kering sejak tahu ada makhluk tak kasat mata mendiami tubuhku. Tapi jika harus berbagi risau denganmu, aku tak mampu. Sebab aku belum siap melihat air matamu jatuh karenaku. Tubuhmu semula lautan tenang, kulayari dengan perahu bibir yang tertambat di pelabuhan pipimu. Semilir angin berdesau kian mantap, mengipasi gairah kembara.
tak rela aku rengsa. Lihat sayang, betapa lihai jemariku berselancar, menjinakkan getaran ombak di dadamu, bermain-main percikan air pada panoramamu yang paling surga. Gelombangmu semakin menantang, menghasutku menyelam, mencari cahaya di kedalamanmu yang suci, sebelum kau hilang bersama malam yang diusir kokok ayam. Hai netizenku, apa kabar jemarimu? Lelahkah berkelana? Naik turun, memandangi satu persatu baris perang kolom komentar. Dengan beringas kau lempar kata-kata pedas. Hujat sana, hujat sini. Memicu kobaran api di jari jemari yang lain. Membakar prasangka lewat dua jempolmu. Adu domba, sulut menyulut. Sembari terbahak renyah tawa jahatmu. Jangan terlalu nyaman menjadi pecundang. Menggonggong di dunia maya, namun ciut di alam realita. Jangan hanya berkedok topeng virtual, garang di media sosial, berlindung di balik akunmu yang palsu. Senyummu hilang, matamu mendung, menahan hujan agar tak jatuh basahi pipi. Tanpa bertanya aku bisa menebak, ada kekecewaan yang tak ingin kau sibak. Perasaanmu terluka, tapi bungkam. Ingin membalas, namun kau urungkan. Tak ingin turut seperti dia hanya demi membela diri di sosial media. Dengan diam, kau menang tanpa balas menyerang. Lebih baik begini bukan? Daripada saling lempar kata-kata membuat masalah semakin runyam. Sekarang, luruskan fokusmu pada mimpi-mimpi yang sedang kau perjuangkan. Dan pulihkan luka hatimu dengan doa dan pembuktian. Tahun memintal ribuan cerita tanpa henti. Sebagai catatan hati, sampai kisah martir yang tertembak mati. Pada bunda yang selalu mencurahkan kasih tak terhitung jari, dari sepilihan diksi yang terpeluk hangat mentari. Terima kasih untuk semua yang tak bisa terganti. Papa, dekap hangat yang selalu ada, melesat serupa tinta yang menyulam benih puisi seutuhnya. Sedang aku membaca perjalanan dengan cepat dan tergesa, memberontak pada semua isi dada, mengutuki hidup yang tak terduga, hingga kembali pada cahaya yang tak padam oleh lirih dunia yang fana, rumah Fardama. Seraut wajah angkuh mendongak, merasa langit padahal masih beralas tanah. Bertopeng malaikat membalas kasih dengan kesah, menilik diri sebagai dewa haus dipuja-puja. Cerita lalu baginya benalu. Ia lupa pernah menenun cita di sana. Isi kepalanya terbentur keakuan, terperangkap kesombongan. Ia bercermin, merasa tengah di atas angin, berlagak paling unggul dari yang lain. Tanpa sadar, ia menginjak serpian sesal yang lukanya baru terasa esok lusa. Kita dua yang berlainan, mereguk kasih dalam secangkir kisah walau tak satu seduhan. Kita adalah bunga berbeda musim, tumbuh di bumi yang sama, subur di pupuk semesta. Kawanan kupu-kupu memuji setangkai keindahan dari tulusnya pohon persahabatan. Setiap kali berbincang, setumpuk pertanyaan berhamburan.
Mencoba mendalar, namun logikaku tak sampai. Tapi ini nyata, tentang kita yang disekat jagat raya. Aku manusia, dan kau si jelita dari dimensi tak kasat mata. Mataku basah melihatmu menikah. Hatiku remuk melihat orang lain yang kamu peluk. Bukankah seharusnya aku? Bukankah kekasihmu itu aku? Lalu kenapa dia? Kenapa tiba-tiba dia? Bukankah kita baik-baik saja? Aku bahkan tidak tahu apa-apa. Iya, aku paham. Jodoh sudah ditentukan. Itu kan pembelaanmu. Tapi haruskah semenyakitkan ini caranya? Dulu, dia memintamu menunggu sampai nanti. Kau temani dia. Kau bantu dia melangkah pelan-pelan. Kau penuhi segala kebutuhannya, meski seringkali mengorbankan kebutuhanmu. Katamu, kau harus membantu dia berjuang. Kau terlalu yakin perjuangan itu akan berbuah hasil untukmu dan dia. Tapi kenyataannya tak semanis itu. Dia yang dulu memintamu menemaninya berjuang, tidak lagi bersedia untuk bersama-sama di jalan yang sama menuju petang. Dia merasa sudah hebat sekarang. Dia menemukan banyak hal baru. Dia menemukan orang yang dia pikir layak menerima keberhasilannya. Aku sudah bilang kan, aku tidak suka semua yang pura-pura. Tidak perlu manis di depan, lalu menusuk dari belakang. Kamu juga paham kan? Itu menyakitkan. Tidak perlu munafik untuk tetap terlihat baik. Meski aku kekasihmu, aku bukan manusia yang rela mengemis demi manusia. Pergilah jika ingin pergi. Kakiku masih kuat untuk berdiri sendiri. Jangan bertahan hanya karena kasihan. Aku bukan seseorang yang menyedihkan. Aku bukan seseorang yang akan hancur hanya karena kamu hilang. Apa kabar kotamu? Lama tidak bertukar cerita. Bagaimana kisahmu dengan dia? Berlanjut atau terpaksa berhenti karena ada hal yang tidak diinginkan untuk terwujud? Jika kau tanya kabarku, sekilas sama. Aku masih sama-sama bodoh menanti. Tapi tidak apa-apa. Aku banyak belajar tentang sakit, tentang apa-apa yang kulakukan sendiri, terutama rindu. Masih hujan, di sini deras, banyak air yang turun, namun di pelupuk mata. Langit sendu menyeru pada terik siang, mengoyak ujung hari gelisah. Sembrut wajah lelah kian menghampiri setiap pintu pada sisi lorong. Bimbang menghujat malam, menghardik tiap keyakinan, mengusik tenang terbalut sabar. Kemana badai berhembus kencang?
Kiranya tentram menelisik pada pori dinding ketakutan. Kala itu semesta sedang menggodaku dengan mesra, berusaha membangunkanku dari rasa sunyi. Karena terus menyukai seseorang meskipun tidak ada jaminan untuk terbalaskan. Saat ini aku sedang menjelma menjadi langit yang selalu tersenyum, tanpa meragu pada sebuah kata temu. Aku ingin tetap tersenyum tanpa mengenal kata sadar. Ingin selalu merasakan debar dalam dada yang mengartikan kontemplasi dalam kehidupan berbentuk kerinduan. Aku ingin tetap seperti ini, karena pada saat kita berdampingan, menjadi sebuah amin dari doa yang selalu aku semogakan. Aku di mana? Bayangan hitam itu kenapa selalu mengikutiku? Pergi, pergi. Apakah aku sudah mati? Kulihat jasadku terbujur sepi, ditemani aroma serupa melati. Ku ingin berlari dalam ketakutan, menembus dinding-dinding malam yang cekam. Ternyata aku belum mati. Aku hanya bermimpi di sudut malam yang sepi, ditemani bayang-bayang kematian yang mengajakku pergi. Dan aku belum mati, namun akan terjadi, karena setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Tahukah kamu apa hal terpenting dalam hidupku? Menua dan bahagia denganmu. Itulah mengapa aku tetap setia meski kamu sering culas dan dusta. Kubunuh segala rasaku kecuali padamu. Itu sebabnya aku tak pernah mati dibunuh cinta bertubi-tubi. Mengapa aku tetap diam dan menuruti sekehendak hatimu? Bahkan cemooh dan tawa sinis orang-orang tidak mempan menembus nalarku. Sebab kulibatkan Tuhan dalam sumpahku. Aku rela menjadi budak cintamu, kendati membuatku terlihat dungu. Tapi aku selalu bahagia dan tak ada sesal yang mendera. "75 tahun, karya merawat ingat." Sepertinya kau masih terjajah sekalipun beberapa hari ke depan bangsamu akan menuju perayaan sakral 75 tahun merdeka. Pistol memang tidak lagi menodong tepat di dahimu ataupun ancaman bom yang tidak lagi mengintai untuk menghancurkan tubuhmu. Ketika perjuanganmu jauh lebih berat daripada menebas kepala Jenderal Imamura, lalu segenap libido orang angkuh memainkan perannya di hadapan orang polos yang bahkan tidak begitu mengenal nilai-nilai Pancasila dan arti Bhinneka Tunggal Ika. Kemana kebebasan bersuara pasca runtuhnya rezim diktator egois macam Hartois? Kemana kemerdekaanmu yang termaksud dalam teks proklamasi tahun 45?
Kemudian kau diam melihat anak-anak Papua diintervensi untuk segera merdeka. Di saat watak tak tahu harus bertengkar dengan siapa, maka di pojok peristirahatan tinggallah sebatang ukulele yang senarnya terbuat dari rambutnya yang basah. Ia memetik pelan-pelan. Suara yang dipantulkan berbunyi kesedihan. Lalu ada marah akan masa lalu, juga kesal di malam minggu. Sambil menangis dengan harmonis, setiap perempuan mematahkan hatinya sendiri. Menyanyikan ya. Ia membenci masa lalu, tetapi menceritakannya sebagai perayaan terbaik. Bodoh amat. Ada banyak hal yang harus dibodoh amatin. Ada banyak hal yang harus dibiarin. Ada banyak hal yang harus di nggak papain. Hidup nggak harus selalu ngikutin omongan orang lain kok. Karena menyayangi diri sendiri dan tidak memaksakan diri itu jauh lebih penting. Kamu tahu nggak? Kamu itu spesial tahu? Spesial dalam kehidupan kamu sendiri. Jadi, jangan insecure lagi ya. Masih banyak kok orang-orang yang sayang sama kamu. Dan mulai sekarang, love yourself. Oke? Untuk para astronot amatir, sebelum kalian benar-benar mendarat ketir, mohon pastikan bahan bakarnya penuh. Karena aku mau orbit jauh pada galaksi yang bernama jenuh. Jatuh cinta itu fobia. Seperti roman, ia tak lebih hanyalah utopia. Maka berubah, haruslah berjubah. Ku kenakan rasa curiga sebagai tamengku yang panjang, juga khawatirku sebagai pedang yang siap menerjang. Bila misinya hanya ingin menjadikanku sandaran, maka aku pastikan kalian akan mati penasaran. Tapi jika itu deklarasi perang, silahkan taklukkan formasi kecewaku yang sudah terlalu lama berkarang. Di antara berjuta sel telur yang berlomba-lomba untuk keluar dari rahimmu, apa semuanya memenuhi ekspektasi? Seperti apa kesanmu? Apa kamu menyesal? Apa kamu masih menaruh kesal? Berhentilah tersenyum. Aku tahu itu tidak baik-baik saja. Di hari ibu ini, kau menua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jaga dirimu baik-baik. Dari aku, yang masih terlalu pengecut untuk menyampaikannya secara langsung. Aku memikirkan tentang esok yang aman. Langit yang tak perlu lagi aku bujuk. Cerita yang tak mesti lagi payah. Raut yang tak harus lagi buram. Di atas kasur belenggu. Di antara remaja-remaja busuk yang menuhankan malam minggu. Pesonamu adalah kembang api yang ingin sekali aku curi, menculiknya pada relung hingga menyekapnya abadi. Namun sayang, lagi-lagi aku bukan manusia beruntung. Tapi kita dipertemukan pada kesenjangan yang sudah Tuhan atur. Kau hidup penuh sugi berisikan makhluk-makhluk berkecukupan. Sedang hunianku adalah hamparan tempat di mana para patah berserakan. Kau bergerak dalam gemerlap kota, dan aku bergaruk dalam keremangan pelita. Dan sebagai perempuan dengan paragraf kaku, sepertinya mataku padam di detik selanjutnya. Maka sebelum aku benar-benar mati, bisakah kau tepuk kesadaranku untuk lekas menyerah di hadapanmu? I still remember. Aku tidak akan terprovokasi oleh
oleh kalian yang gemuk penuh pertemanan, yang kenyang berlama-lama di luar. Bersama diri sendiri, aku menggulung mikar dunia menjadi karpet permadani, tanpa harus kacau dari ceracau kalian. Karena sejatinya tak ada yang bisa mengalahkan betapa romantisnya aku bersama seisi kamar. Cruel world, will you knock me down until I'm begging on? Diam itu emas, jargon bijak yang sering kali disalahpahami. Kalimat itu sering disalahgunakan oleh kaum skeptis untuk menjustifikasi mereka yang cenderung memilih untuk speak up, yang kerap dianggap cuma bicara tanpa diiringi tindakan nyata. Dengarkan ini baik-baik. Founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno, berjuang memerdekakan Indonesia dengan cara berpidato, diplomasi, dialektika, dan menulis. Menurut kalian itu bukan tindakan nyata? Kalau kalian menganggap definisi aksi cuma sebatas mencangkul, berperang, dan aktivitas fisik lainnya, berarti kapling sudut pandang kalian yang terlalu sempit. Jadi kalian masih mau bilang kalau diam itu emas? Oke, kalau gitu bicara berisi itu platinum. Dan asal kalian tahu, harganya lebih mahal daripada emas. Tell me things you've never said out loud. Just try and go there if you can. Bila perasaan masuk ke dalam subjek mata kuliah dan bila jatuh cinta menjadi kurikulum ilmiah, maka penjelasannya akan menjadi seperti ini. Pada hakikatnya, otak manusia itu cerdas. Saat kita memandang lawan jenis, ada lusinan sumbu saraf pada otak yang merespon, mengakibatkan otak bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Dan biang kerok di balik ricuhnya fenomena tersebut ialah mata. Maka, di setiap sisi daya tarik yang tertangkap oleh lensa akan langsung terkirim ke retina, kemudian pupil mata mengecil. Hal inilah yang memicu syaraf terhubung ke korteks visual otak, menyebabkan sirkulasi darah mengalir cepat dan jantung berdegup kencang. Seperti itulah kurang lebih penjelasan valid berkaitan dengan materi hati yang bisa kita pelajari hari ini. Namun, semua itu tidak berarti apa-apa kalau dia udah bilang, kayaknya kita temenan aja. Don't fall in love with me. Don't fall in love with me. Aku pernah patah. Seseorang membuangku mentah-mentah. Aku bukan Dwi. Aku adalah tunggal. Malamku buruk. Siangku bencana. Aku remuk. Rusak. Cacat. Maka sebelum memutuskan untuk mencintaiku, coba tanya sekali lagi, apa kau siap menghadapiku? What time is? Have you seen my brain? Quiet. Oh, fucking neighborhood. Was something that I would walk over a mile of broken glass. City, play meet me on Amsterdam. I feel so. I just need more time just to make things. No, I hate those. I'm starving. Move your ass, goddammit. Should I eat something? Make your own sandwich. Oh, come on, Netflix. Turn my mood on. I talk too much. Are you lost your mind? I can't quit. What the fuck is wrong with you? My expectation are... Easy, Tiger, easy. I'm rolling on the floor. Don't give me the shit. Spit it out. Say, where are you? She's probably on her way home just like the orders. I'm done. No way you're not. Oh, fuck you all know. Who the fuck are you? Aku sulit tidur, aku berantakan, aku mondar-mandir dari semuanya. Kenapa terus-menerus cuma nama kamu yang hadir? Cold and frosty morning. There's not a lot to say about the things caught in my mind. Aku adalah matahari pukul 5 yang naik malu-malu dari celah pohon. Sedang kamu adalah jam sibukku di kantor. Atau tumpahan kopi di atas meja kerjaku. Aku ingin jadi kemeja yang sering kau pakai di foto terbaikmu.
terang dan percaya diri, atau lekuk bibirmu yang selalu tahu ketinggian. Tapi aku adalah gelap yang menelan warnanya sendiri. Pertanyaannya adalah, aku ini sepasang mata yang melihatmu, atau segumpal patah karena tak bisa memilikimu? Berikut adalah daftar bencana yang disebabkan oleh kesalahan umat manusia atau biasa kita sebut dengan human error. Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Total korban jiwa lebih dari 17 juta orang. Konflik berdarah ini melibatkan banyak sekali negara di dunia yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer, yaitu Sekutu dan Poros. Chernobyl. Total korban jiwa lebih dari 30.000 orang. Karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik menyebabkan 4 reaktor raksasa ini melepaskan radiasi nuklir hingga menyentuh Eropa Timur. Dan next, tenggelamnya kapal Titanic. Total korban jiwa lebih dari 1.500 orang. Dari mulai kelalaian awak kapal yang membentur gunung es hingga tidak memperhatikan fasilitas keselamatan menjadi alasan utama atas terbelahnya kapal ini. Dan yang terakhir, netizen. Total korban jiwa, total pelaku banyak. Dan kesalahan terbesar orang yang tidak menahu soal kita adalah dengernya setengah, ngertinya seperempat, mikirnya 0, tapi ngomongnya double. I'm a rockstar with the devil inside. She's a pop star. She's all over my mind. Yeah, she stops. Mah, setan itu mulai menghantui aku lagi. Aku tak tahu perlu berapa puisi supaya dia pergi. Kepalaku penuh tentang segala rencana bahaya. Menggantung kepala di langit-langit kamar tua, meminum 20 obat pil, atau menyayat tenang kulit-kulit tangan lalu meyakinkan diri dengan alasan konyol untuk tak pergi seperti sajak-sajak yang belum dibaca, Mah. Bukankah aku sudah begitu dewasa? Lalu mengapa aku menjadi dewasa yang begitu nirguna? Tidak bisa mencontoh sebaik-baiknya, malah menyakiti yang lainnya. Mengeluh tentang potensi hidup yang lelah tak ada habisnya, tentang belajar sampai mati, tentang menjadi juara, tentang sukses, menikah dan menjadi ibu dari seseorang, Mah. Aku ingin melenyapkan waktu yang begitu buru-buru, mencabut paksa aksa dan jutaan aksara lalu berhenti bernyawa. Air mataku tak kunjung kering, mengembara di atas kepala. Beberapa pasang bola mata mengintip namun berdiameter lebar. Banyak mulut menganga namun tak bersuara. Ditekan-tekan keluarga, diredam-redam praduga. Katanya harus begini, harus begitu, seperti ini, seperti itu. Mimpiku ditikam, ambisiku dibanting. Seperti tercekik, ditenggelamkan. Aku adalah kecil yang meminta pertolongan. Aku adalah hidupku, bukan hidupmu. Bila memang ini adalah skenario jagat raya, saya mohon Pak Sutradara, bisakah kau rubah alurnya? Aku emang gak punya banyak teman, tapi gak tahu kenapa aku tuh gampang banget akrab sama hewan-hewan. Dari kecil aku udah sering nyelamatin banyak kucing, dibawa pulang, pokoknya rumah penuh deh. Tapi semenjak bapak meninggal, aku harus merantau ke Sulawesi. Dan kabar gembiranya adalah tempatku bekerja sekarang penuh banget sama binatang-binatang. Yap, aku bekerja di sebuah penangkaran yang letaknya ada di tengah-tengah pasar. Kurang strategis sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting aku senang. Dan semoga hari ini ada orang baik yang mau datang ke toko buat adopsi. Boni, kok pada rebutan sih? Iya. Oh, ini yang tadi di WhatsApp itu ya? Masuk mas. Jadinya yang ini aja? Atau mau yang gemuk sekalian? Nah ini nih, namanya Boni mas. Tuh lihat perutnya. Boleh. Butuh kandangnya juga nggak? Oh, atau mau langsung dipotong di sini aja? Apa gimana? Suara apa itu? Hai, ini aku. Orang yang nyawanya telah kau ambil paksa. Tiara, tidak. Pergi. Kau sudah mati. Kau yang menyebabkan kematianku. Sekarang aku datang untuk menjemputmu. Jangan. Agar kita bisa bersama seperti dulu. Maafkan aku.
Aku terpaksa melenyapkanmu waktu itu. Demi cinta kau gadaikan imanmu, menjelma malaikat maut, lalu menghabisiku untuk penuh hiasanmu. Aku menyesal, Tiara. Tolong maafkan aku. Setiap hutang harus dibayar lunas. Apa yang akan kau lakukan? Tidak. Dan hutang nyawa dibayar nyawa. Seusai itu, senja jadi sendu, awan pun mengabu. Kepergianmu menyisakan duka dalam hidupku. Ku memintal rindu menyesali waktu. Mengapa dahulu tak kuucapkan, aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini, aku kesepian. Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku, kini sendirian, menatap dirimu hanya bayangan. Sudahi saja yuk. Hingga kapan tersiksa oleh rindu? Bilangnya 2 minggu. Tapi kini sudah berminggu-minggu. Apa kau mau tunggu sampai sewindu? Kau tahu, kalbu ini sudah lembab membiru. Menahan rindu, aku dipaksa candu pada rindu. Padahal aku ingin memelukmu setiap waktu, menghirup aroma parfum pada bajumu, kemudian saling tatap tersenyum malu. Kini, aku punya jembatan rindu, agar aku bisa melihatmu kapanpun aku mau. Dengan terlelap pulas membayangimu, berharap kau bertamu ke rumah bunga tidurku. Hai kamu, aku rindu padamu, oh sayangku. Ada hati yang rela jatuh hanya untuk sampai menyentuhmu. Ada hati yang mencintaimu, tetapi tidak terlihat di matamu. Apakah masa lalu masih menghiasi pelupuk hatimu? Barangkali. Dan kamu, sampai kapan mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas perih di hati? Menaruh perasaan di atas ketidakpastian. Mau sampai kapan? Ia sudah hilang. Lupakan. Di depanmu, jelas ada seseorang yang bersedia menggenggammu, menerimamu. Jadi, siapkah menjadi kamu yang baru? Segala yang tanpa masa lalu. Kepada kamu, aku pernah jatuh cinta pada caramu mencintaiku. Aku pernah jatuh cinta pada caramu setia kepadaku. Aku pernah jatuh cinta pada caramu saat memperhatikanku. Aku pernah jatuh cinta pada caramu menjaga kekhawatiranku. Aku pernah jatuh cinta pada setiap kehebatanmu. Aku pernah begitu bangga karena memilikimu. Aku ingat semuanya. Bahkan, aku tidak berusaha untuk melupakannya. Meski sekarang, tampaknya aku harus perlahan merelakan kenangan-kenangan kita mati satu persatu dalam ingatanku. Hari bersamamu adalah setiap detik kebahagiaanku. Namun, apa jadinya jika kau menghilang bagai ditelan bumi? Notifikasi darimu yang setiap harinya laju, tiba-tiba terhenti. Telepon darimu yang setiap malamnya adalah rutinitas sebelum tidur, sudah tak ada. Hampa, itu yang kurasa. Perasaan cinta tak akan tumbuh jika kau tak pernah memulai. Kau datang,
membawa sesuatu yang kukira itu harapan. Kau singgah, bersikap indah, dan membuatku terkesima. Sampai-sampai aku lupa risikonya, bahwa ku bisa patah hati. Jangan datang padaku jika tak ingin apa-apa, sebab aku orangnya tak terbawa perasaan. Untukmu, jangan pernah permainkan perasaan orang yang benar-benar ikhlas mencintaimu. Karena mungkin selepas ini kamu tidak akan jumpa lagi dengan orang yang seperti itu. Dalam hidup ini, manusia diajari setiap hari untuk memberi dan menerima. Tapi sayangnya, manusia selalu lupa untuk belajar menghargai. Hargailah orang yang mencintaimu. Dia berkorban bukan untuk mengemis cinta, tapi dia ingin menunjukkan betapa berharganya dirimu di hatinya. Jangan sampai kehilangan yang membuatmu sadar bahwa dia adalah orang yang terbaik. Karena yang akan menyesal bukan dia yang berkorban, tapi dia yang telah menyanyiakan. Dulunya, ia sosok yang mengisi hati dengan rasa bahagia dan sejuta janji. Berjanji akan melindungiku dari rasa sakit dan sepi. Meyakini bahwa ia tak akan pergi meninggalkanku sendiri. Namun kini, aku tertampar oleh ucapan semesta. Ia pergi meninggalkanku di ujung jalan yang sepi dan sunyi. Langit yang semulanya cerah berganti menjadi gelap dan mengerikan. Alam raya menertawakanku, seolah tahu aku hanyalah seorang gadis lugu yang menjadi korban pahitnya asmara loka. Aku berdiri dengan ribuan belati yang menusuk diriku sendiri. Darah kasat mata pun terus menetes tiada henti. Lagi dan lagi, hati ini kembali terbuai oleh puisi cinta karya Tuan tak tahu diri. Jika ada waktu sebentar, mari kita berbincang, membahas perihal apapun yang bisa membuatmu menetap lebih lama di sini. Sembari duduk di sampingku, serta menikmati secangkir teh hangat yang tak terlalu manis rasanya. Walaupun tak banyak berbicara, setidaknya kamu sudah mau menjadi pendengar baik ketika aku sedang bercerita. Kamu siap mendengarkan semua kalimat yang kukatakan. Dengan pandangan matamu yang selalu mengarah padaku, tak pernah lepas, bahkan sedikit pun. Hingga pada akhirnya, daksa dan atmamu hilang, dibawa oleh kesadaranku yang datang tiba-tiba, untuk memberitahukanku kalau hadirmu hanyalah halu. Jenuh selalu kurasa, suntuk menjadi makanan utama. Lelah menghantam sukma, jemu dengan segala derita, membosankan jiwa dan raga. Berbagai macam arahan menempel dalam sanubari. Kini setengah tahun lebih telah lewati, tinggal dalam ruang yang terasa sunyi. Sama seperti tinggal dalam hutan yang tak berpenghuni. Hanya berserah dan berharap agar keadaan secepatnya akan kembali. Kini ku bangun lembar baru,
dengan mengandalkan kekuatan diriku, dengan tetap mematuhi segala peraturan yang tercipta. Walaupun gelisah dan khawatir turut melanda, tetapi semangat berkaryaku tak akan kubiarkan berduka. Hai, kamu di mana? Ini hujan loh. Aku jemput ya. Itu kali terakhir kalimat yang meluncur dari mulutku saat berkendara dari sore ke malam. Ia yang sedang terjebak hujan di pinggir jalan menungguku hingga larut. Aku melihat cahaya putih berpendar mengitariku. Senyap. Aku menatapnya dari kejauhan. Semakin tinggi, semakin melayang. Aku entah pergi ke dunia mana, tak pernah kembali untuk bisa menjemputnya. Maafkan aku, sayang. Bergegas kami melarikan sepeda ke arah Masjid Umayyah lagi. Melihat para pemberontak mulai bergerilya lagi di kawasan itu. Aku menahan nafas yang sangat panjang dengan kayuhan kaki yang begitu cepat. Aku memacu sepeda begitu cepat. Aku melirik kanan kiri jalan, melihat banyak yang terluka, berteriak histeris, kesakitan. Tim medis dari para tentara dan palang merah sibuk menolong mereka. Aku meminta Ahmed untuk menutup matanya. Kamu tutup matamu, nak. Jangan lihat kanan kiri jalan. Peluklah aku erat. Kamu tidur saja di punggungku. Ahmed mengikuti arahanku. Suatu ketika, aku bertanya pada langit malam, mengapa nasibku semenyedihkan ini? Sekarang memiliki, besok kehilangan. Bahkan kehilangan sebelum memiliki pun aku pernah merasakan. Setiap kali hatiku diketuk oleh lelaki, mereka hanya singgah sebentar lalu pergi. Alasannya bermacam-macam. Bosan, tak ada kecocokan, hingga urusan harta dan fisik menjadi pertimbangan untuk lanjut ke pernikahan. Mulut-mulut para buaya memang manis di awal saja. Aku muak, namun mencoba bijak. Mungkin ini adalah proses yang harus kulalui sebelum Tuhan memberiku seseorang yang sejati. Rasaku hilang dan entah kemana cintaku. Sabar ya, 1 atau 2 tahun lagi aku akan melamarmu. Tunggu aku ya. Aku ingin membahagiakanmu. Aku masih ingat kalimat itu. Dan aku percaya. Aku menunggu dengan setia. Kamu yang jauh bukan berarti menjauh. Kamu yang sibuk sedang berusaha sungguh-sungguh. Itu yang kuulang di kepala saat hatiku penuh curiga. Tapi waktu menampar kepercayaanku, mengkhianati kesetiaanku, pulang bukan lagi. Semenjak pertama kali lihat kamu, saya sudah tahu kamu itu tipe orang yang mudah sekali untuk disukai. Dan sejak detik itu juga, saya putuskan buat bersikap biasa, menghindarimu sebisanya. Iya, saya lebih suka cari aman memang, daripada salah paham dan terjebak sama harapan yang saya ciptakan sendirian. Semenjak pertama kali lihat kamu, saya juga sudah tahu, saya bukan tipe orang yang akan cocok denganmu dalam segala perbincangan. Saya nggak jamin kita punya banyak kesamaan. Itulah kenapa saya nggak pernah menulis tentangmu. Sampai hari ini yang pertama kalinya.
ternyata saya nggak bisa. Saya nggak bisa bohong sama hati sendiri. Sekeras apapun usaha saya untuk tidak menaruh hati padamu, semua itu sia-sia. Caramu tersenyum dan menatap saya tadi mungkin akan mengacaukan isi kepala dan hati saya untuk beberapa hari.